kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk hari yang luar biasa. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera, sukacita. Semua bukan dari Tuhan, kami katakan dalam nama Tuhan Yesus. Selamat Tuhan Yesus. Roh Kudus, pimpin kami. Roh Kudus, berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi pengertian. Sehingga apa yang disampaikan menjadi berkat. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang terikat dilepaskan. Jadikan hari ini hari mujizat Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang indah hari ini, saudara. Yang luar biasa. Yang pasti akan memberkati kita. Kita akan membaca dari Yunus 1, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3, saudara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tema hari ini, saudara, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus adalah seorang nabi. Tuhan memerintahkan dia untuk memperingatkan orang-orang di Niniwe bahwa kota mereka akan dihancurkan jika mereka tidak bertobat, saudara. Perintahnya jelas, tertulis di Yunus 1 ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Mengapa Niniwe akan dihancurkan, saudara? Kita lihat di sini ada beberapa hal. Yang pertama, membantai banyak tawanan. Yang kedua, kebohongan. Yang ketiga, pemerkosaan. Yang keempat, ilmu sihir. Yang kelima, pelacuran. Yang keenam, rayuan bangsa-bangsa, saudara. Niniwe disebut sebagai kota penumpah darah karena kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, saudara. Melihat begitu pentingnya perintah itu, Yunus diminta segera melakukannya, saudara. Dia tidak boleh menundanya. Ini saya mau katakan, semua tergantung Yunus. Apakah dia mau mendengarkan atau tidak? Apakah dia mau melakukan atau tidak? Pertanyaannya, apakah kita mau mendengarkan firman Tuhan atau tidak? Apakah kita mau melakukan perintah Tuhan atau tidak? Itu terserah kita, saudara. Terserah saudara. Ini saya mau katakan, pilihan ada di tangan kita. Kita yang memilih. Tuhan memberikan kebebasan. Tuhan memberikan kemerdekaan untuk memilih, saudara. Manusia harus memilih. Kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Yunus. Di Yunus 1, ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, saudara. Dikatakan di sini bahwa Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bahkan ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi tujuan Yunus jauh dari hadapan Tuhan, saudara. Dia tidak ingin dekat, dia ingin jauh. Dia tidak ingin melakukan perintah Tuhan. Mengapa Yunus tidak mau melakukannya, saudara? Karena Yunus tahu Niniwe adalah kota kafir. Dan Tuhan pasti akan mengampuni mereka kalau mereka bertobat, saudara. Pertanyaannya, mengapa Yunus melarikan diri ke Tarsis? Karena Yunus tahu bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Luar biasa. Dari sini kita lihat bahwa Yunus tahu Allah yang disembah, yang dilayani adalah Allah yang penuh kasih. Bukan Allah yang pemarah. Bukan Allah yang membalas dendam, saudara. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah penuh kasih, kita harusnya dekat. Harusnya ada di hadapannya. Harusnya ada di hadiratnya, saudara.
Karena dia akan memberikan semua yang dibutuhkan. Dia akan menjawab dan dia akan memberikan yang luar biasa, saudara. Dari sini kita lihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang penuh kasih. Dia mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Apalagi ini suatu bangsa, saudara. Seperti yang tertulis dalam Yunus pasal 4, ayat yang ke-11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak, saudara. Kita lihat di sini, ada beberapa hal yang indah tentang Niniwe, seperti yang Tuhan katakan tadi. Yang pertama, Niniwe adalah kota besar. Tuhan menjadikan Niniwe kota besar luar biasa, saudara. Tidak semua kota dijadikan Tuhan besar. Hanya beberapa kota saja. Ini saya mau katakan, kalau kota itu menjadi besar, Niniwe menjadi besar, itu anugerah Tuhan. Itu berkat Tuhan. Seharusnya penduduk kota itu bersyukur. Penduduk kota itu berterima kasih kepada Tuhan. Dan penduduk kota itu memelihara kotanya, saudara. Terbukti ketika mereka bertobat dan merendahkan diri, mendengar kabar Niniwe akan dihancurkan, saudara, itu artinya mereka menyadarinya. Mereka sekarang sadar dan terbuka hatinya. Mereka mengakui kesalahannya, saudara. Inilah respon orang Niniwe yang menunjukkan kesehatiannya, saudara, ketika mendengar apa yang dikatakan Yunus. Yang pertama, orang Niniwe percaya kepada Allah. Semuanya percaya, saudara. Yunus 3 ayat yang ke-5. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Jadi yang disebut orang Niniwe di sini adalah orang dewasa dan anak-anak. Semuanya mereka mengenakan kain kabung. Mereka berdoa puasa, saudara. Luar biasa. Yang kedua, Raja kota Niniwe juga percaya. Mendengar kabar itu, Raja percaya, saudara. Jadi Raja bergabung bersama dengan penduduknya, rakyatnya. Dan ini yang luar biasa, kalau penduduk dan rakyatnya sehati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa yang akan terjadi, saudara? Pasti hal yang hebat akan terjadi. Ini yang saya mau katakan, kesehatian yang luar biasa. Suatu bangsa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Luar biasa. Yunus 3 ayat yang ke-6. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Yang ketiga, Raja dan para pembesar sehati. Mereka memaklumkan puasa serentak, saudara. Yunus 5 ayat yang ke-7. Lalu atas perintah Raja dan para pembesarnya yang memaklumkan dan menyatakan di Niniwe, demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Yang ikut puasa, saudara, di sini dikatakan manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air, saudara. Luar biasa. Puasa seperti apakah ini, saudara? Sehingga semua yang ada di kota itu ikut puasa. Termasuk ternak, lembu sapi dan kambing domba. Ini saya mau katakan, saudara, puasa ekstrim. Karena bukan hanya rakyatnya, rajanya, pembesarnya, tapi ternaknya juga. Saudara bisa bayangkan, ternak bisa diperintahkan untuk tidak makan dan tidak minum, ikut puasa. Dan yang luar biasa, lucu, saudara, ternaknya juga menurut aja lagi untuk ikut puasa. Dia tidak membantah sama sekali. Ini semua katakan, ternak aja tahu, kambing domba aja tahu bahwa mereka ada dalam hukuman. Mereka berdosa, mereka jahat. Dan mereka ingin diampuni. Mereka juga ingin diluputkan dari hukuman Tuhan, saudara. Luar biasa. Baru kali ini ada ternak kambing domba ikut puasa dan minta pertolongan Tuhan. Luar biasa.
Ini semua katakan saudara ciri dari pertobatan Niniwe. Karena semua yang hidup, yang ada di kota itu, ikut doa, ikut puasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara. Bertobat di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara? Ada beberapa hal yang indah yang saya catat di sini. Yang pertama, Tuhan akan meninggikan. Yakobus 4 ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Yang kedua, Matius 23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan melihat orang yang rendah hati. Tuhan melihat perbuatan mereka. Tuhan melihat tindakan mereka. Pertanyaannya, apa tindakan kita hari ini? Apakah kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, saudara? Apakah kita mau tanya Tuhan? Kita mau bertobat, kita mau berdoa, kita mau puasa. Tuhan melihat setiap yang dilakukan, setiap yang kita kerjakan, dan Tuhan akan memberikan upah yang besar, berkat yang besar, saudara. Yang keempat, yang ditunjukkan oleh kota Niniwe tentang kesehatian. Semua harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semua harus bertobat atas semua kejahatan, dosa yang dilakukannya, saudara. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubungkan kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Luar biasa. Mereka menyesal atas semua yang dilakukan. Dan mereka ingin berbalik kepada Tuhan. Ini luar biasa. Mereka bertobat sungguh di hadapan Tuhan, saudara. Arti pertobatan adalah perubahan hati dan pikiran yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah, saudara. Pertobatan juga dapat diartikan sebagai panggilan untuk kembali kepada Allah, mendapatkan pengampunannya dan hidup di dalam kasih-Nya, saudara. Kita lihat di sini, ada contoh beberapa orang dalam Alkitab yang bertobat. Yang pertama, Rasul Paulus. Sebelumnya Paulus merupakan orang yang jahat dan membenci Yesus, bahkan menganiaya umat gereja perdana. Namun, setelah Tuhan menegurnya, Paulus bertobat dan menjauhi dosa, saudara. Yang kedua, Zakius. Zakius adalah pemungut cukai, kaya raya yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi karena bekerja sama dengan pemerintah Roma, saudara. Yang ketiga, Daud. Daud merupakan salah satu tokoh Alkitab yang bertobat, saudara. Yang keempat, Yunus. Yunus juga merupakan salah satu tokoh yang bertobat. Luar biasa. Mereka menunjukkan pertobatan. Mereka menunjukkan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jadi dalam pertobatan ada pertolongan Tuhan, saudara. Yang kelima, yang ditunjukkan oleh orang-orang Niniwe dalam kesehatiannya ketika mendengarkan hukuman Tuhan yang akan disampaikan melalui Yunus, saudara. Doa. Raja pembesar dan seluruh rakyatnya berdoa, saudara. Inilah kesehatian dalam doa. Doa dan harapannya tertulis dalam siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Kalau keluarga sehati berdoa, luar biasa, saudara. Tuhan dengar, apalagi ini satu bangsa. Jadi doa mempersatukan keluarga. Doa mempersatukan bangsa, saudara. Luar biasa. Hasil dari doa adalah bahwa apa yang diminta dalam doa dengan penuh kepercayaan akan diterima, saudara. Kita lihat di sini ada 3 hasil doa yang luar biasa. Yang pertama, menerimanya. Matius 21 ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yang kedua, percaya. Markus 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yang ketiga, melepaskan semua beban. Mazmur 107, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30, saudara. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka.
Niniwe melakukan tagline yang luar biasa. Berdoa, saudara. Pertanyaannya, apakah tagline kita hari ini? Apakah itu merendahkan diri di hadapan Tuhan? Apakah itu bertobat? Apakah itu berdoa? Apakah minta belas kasihan Tuhan, saudara? Dari sini kita lihat, orang-orang Niniwe pekerja keras, suka berusaha, suka membangun kotanya, dan suka mendengarkan suara Tuhan, saudara. Dari sini kita belajar bahwa apa yang dilakukan oleh orang Niniwe menyentuh hati Tuhan, menggerakkan hati Tuhan. Hari ini, Tuhan melihat setiap doa, Tuhan melihat setiap permohonan, dan itu menggerakkan hati Tuhan, saudara. Apa pergumulan saudara pada hari ini? Apa masalah saudara dan apa yang saudara inginkan? Sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawabnya. Hari ini adalah hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera, hari jawaban doa. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari jawaban doa. Tuhan sembuhkan yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilur-bilurmu Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun kembali, bangkit kembali menjadi berkat. Tuhan sudah menjawab setiap doa permohonan. Baik itu pekerjaan, pelayanan, keluarga, karir, pasangan hidup, dengan luar biasa. Tuhan memberikan yang terbaik. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat Tuhan. Hari kelepasan, hari sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.